Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Fauzi Ramadan dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi nonverbal pada budaya di dunia. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan pengertian komunikasi nonverbal dan juga fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Nah, komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, gestur tubuh, dan juga ekspresi wajah, tanpa menggunakan kata-kata. Kemudian, komunikasi nonverbal juga dapat kita artikan sebagai bentuk komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal juga bisa kita artikan sebagai bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal apapun seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun dalam bentuk tulisan. Lanjut pada fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi pesan nonverbal atau komunikasi nonverbal menurut Mark L. Knapp dalam Jalaluddin 1994 menjelaskan bahwasanya fungsi yang pertama adalah fungsi repetisi atau repetition, pengulangan, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan, kita menandakannya dengan cara menggelengkan kepala. Misal teman kita mengajak, tapi kita menolak dengan tanpa kata-kata, sehingga kita menolak cuma hanya menggunakan geleng kepala saja. Kemudian yang kedua ada fungsi substitusi atau substitution, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita menunjukkan bahwa kita mengiyakan ajakan teman kita. Misalkan teman kita mengajak kita ke suatu tempat, kemudian kita mengiyakan. Nah, kita cukup menganggukkan kepala saja tanpa menggunakan kata-kata apapun. Karena substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal tanpa kata. Kemudian yang ketiga ada fungsi kontradiksi. Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya kita memuji prestasi teman kita dengan mencibirkan bibir. Seraya kita berkata kan, "Wah, kamu memang hebat." Nah, kita memuji teman kita dengan ungkapan kata hebat kepada teman kita. Kemudian yang keempat ada fungsi komplement atau komplimen, yaitu melengkapi makna pesan nonverbal. Misalnya, air mata kita menunjukkan bahwasanya tingkat penderitaan kita ini tidak terungkap dengan kata-kata. Misalkan bisa juga dicontohkan dengan mungkin di film ya, kita melihat film sedih. Nah, di situ sedang berperan sedih dan menangis, menunjukkan bahwa dia sedang benar-benar tertindas atau sedang sedih sesedih-sedihnya. Kemudian yang kelima ada aksentuasi atau menegaskan pesan verbal dan menggarisbawahinya. Misalnya, mengungkapkan betapa jengkelnya dengan memukul meja. Misalkan kita sebagai mahasiswa, ada teman kita ribut di belakang dan tidak memperhatikan dosen. Nah, kita menunjukkan rasa emosi kita, meluapkan